Akhirnya aku dapat kerjaan juga. Ya, biar ndak sesuai sama ijazah, ndak apa-apa lah. Lulusan perhotelan jadi kurir. Ndak nyambung. Kok ini? Ini kenapa warna merah? Saya pesen logonya warnanya itu sama dengan tulisannya. Dan selalu seperti itu, warna hijau. Kenapa bisa merah? Ya, mana saya tahu, Mbak. Saya ini cuma kurir. Tugas saya hanya ngantar barang. Kenapa nggak telepon saja ke pengirimnya, Mbak? Jangan marah-marahin saya. Aduh, kamu bisa diem gak sih? Suara kamu bikin saya tambah pusing, tau gak? Salah lagi. Mbak, jangan marah-marah, Mbak. Dengan kepala dingin, semua masalah pasti bisa diselesaikan loh. Sama sendal. Ya enggak dong, saya nggak mau terima. Saya kan pesennya logo dengan warna yang sama. Dan saya mau sendal-sendal itu dikirim hari ini juga. Nggak ada alasan. Sebentar, saya ada telepon, sebentar. Iya, Win? 5 menit lagi saya telepon ya. Saya lagi repot sekali ini. Oke. Oke ya, jadi jelas ya. Saya nggak mau tahu hari ini sendal-sendal itu harus dikirim, jam berapapun juga. Soalnya besok ada tamu-tamu penting. Nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu hari ini ya. Jam berapapun. Sebentar, Pak. Sebentar. Iya, Winda. Nggak apa-apa, Winda. Oh, 10 menit lagi ya. Saya belum sempat ngecek. Nggak bisa dong. Bentar. Iya, Pak. Aduh, Bapak kok banyak nanya sih, Pak? Saya kan udah bilang nggak apa-apa. Kamu kenapa diem aja sih? Ih, taruh ke sini. Maaf, Pak. Maaf. Saya tadi barusan ngomong sama... Iya, oke. Ya. Nggak perlu saya ulangi terus dong, Pak. Ini ada telepon. Kamu lihat nggak saya lagi ngapain? Tapi Bu, ini katanya teleponnya penting sekali loh. Nggak ada telepon yang lebih penting daripada telepon yang sudah saya terima sekarang. Suruh telepon aja. Halo? Halo Pak. Kok ditutup? Ih, nggak sopan. Tahu nggak, tadi itu Re udah panggilin Ibu Prita. Sekarang malah ditutup teleponnya. Nggak punya attitude kamu ya? Ih. Bu Prita juga. Mudah-mudahan ini telepon yang lagi ditunggu-tunggu seumur hidupnya. Ngapain kamu di sini? Re nggak mau ya kalau sampai ada orang yang ngelihat kita berdua. Ya, aku habis nganter barang. Emang ngapain lagi? Tugasku juga udah selesai kok. Ya udah. Kalau udah sana. Pergi. Iya. Aku pergi. Ngusir aja. Oh. Kenapa? Malu punya pacar kurir? Kalau aku bilang pergi ya, nanti aja ngobrolnya kalau kita udah di rumah. Sekarang ini lagi kerja. Sana. Halo? Ada apa, Bos? Tugas saya sudah selesai. Baru saya mau pulang. Gimana, Bos? Jadi paket yang sudah dikirim dikembalikan lagi ke perusahaan sablon.
ngomong sama saya? Iya sama kamu. Di depan saya kan cuma ada kamu. Saya kan sudah bilang, Mbak itu nggak usah harus marah-marah loh. Nggak merasa apa? Sudah merepotkan saya. Saya kerja jadi double loh, Mbak. Sudah mengirimkan paket, sekarang paket sudah saya harus ambil lagi dan saya kirim balik lagi ke pengirimnya. Dan kamu pikir saya nggak repot? Saya sampai buang waktu saya cuma untuk kesini dan mastiin supaya kamu nggak terlambat ngantar paket itu. Mbak datang ke sini hanya mau bilang itu. Kan bisa telepon, Mbak. Saya dari tempat sablon sebelah, sekalian kesini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Paket itu nggak boleh terlambat sampai ke hotel. Malam ini juga. Kalau sampai terlambat, saya akan ajukan komplain tertulis. Saya sudah bicara dengan supervisor kamu. Apa semua orang yang punya jabatan nggak bisa minta kata tolong ya? Bisanya hanya perintah. Bu Prita belakangan ini memang lagi agak sibuk, Pli. Harusnya Pli Duta tuh telepon dulu atau janji dulu kalau mau ketemu. Udah lama Prita pergi? Jam berapa ya? Mungkin 2 jam yang lalu. Kenapa nggak coba telepon aja ke HP-nya gitu? Udah, tapi nggak diangkat. Kalau gitu saya pulang aja ya. Tolong sampaikan sama Prita kalau saya datang ke sini. Oke, saya juga sebentar lagi mau. Aku nungguin kamu dari tadi. Dari mana? Aku nggak ada janji sama kamu kan hari ini? Memang enggak. Cuman aku mau ajak kamu ke rumah. Bisa? Aku nggak bisa. Aku masih banyak kerjaan. Ini kan bukan jam kerja. Masa masih sibuk? Emang kamu tahu jam kerja aku sampai jam berapa? Iya, bukan gitu. Aku harus minta tolong. Minta tolong apa? Atau kalau nggak bisa sekarang, besok gimana? Besok ya. Besok aku ada rombongan turis dari luar yang mau ngadain seminar di sini. Jadi kayaknya aku lembur sampai malam. Sebentar aja. Cuma makan malam. Penting banget, Prit. Gimana ya cara ngejelasin ke kamu? Aku nggak bisa. Aku sibuk, banyak kerjaan. Oke? Kalau lagi merem gini, udah kelihatan galaknya. Kasian. Kayaknya capek banget kerjaannya. Sampai malam begini belum pulang. Kalau aku punya istri secantik ini, udah akan aku biarin kecapean. Beda ya, kalau orang cantik, biar belum mandi tetap aja wangi.
Ngapain kamu di situ? Dari kapan? Ya lumayan Mbak. Lihat Mbak tidur. Belum mandi ya? Awas ya kalau kamu kurang ajar sama saya. Ya Mbak, tenang aja. Ini kan hanya masalah sendal. Ini bukan cuma masalah benar. Ini masalah image. Mbak. Apa bedanya sih sendal dengan logo hijau atau merah? Iya kan? Makin pinter orang kok makin gak masuk akal ya. Sok tahu kamu ya. Kamu bilang nggak masuk akal. Yang namanya logo itu. Sudahlah. Nggak perlu saya jelasin ke kamu. Percuma juga kan? Kamu juga nggak akan ngerti kok. Makasih Mbak. Mbak udah pulang. Ngapain kamu nanya-nanya? Heran aja Mbak. Mbak ini kerjanya apa sih? Jam segini kok belum pulang? Mau ngalahin sapam deh. Kasihan loh Mbak. Anak sama suami Mbak. Mari. Baru pulang. Tadi ada telepon tuh dari eh, Mama yakin gak salah dengar? Kalau yang nelfon itu Bramastro. enggak lah. Dia bilang sendiri namanya Bramastro. Memangnya siapa sih? Bukan siapa-siapa, Ma. Prita. Kalaupun dia siapa-siapa, Mama nggak akan keberatan kok. Mama boleh nggak tinggalin Prita sebentar? Prita tadi masih ada kerjaan dari kantor yang belum selesai dan Prita, benar kamu belum punya siapa-siapa? Mama kenapa sih, Ma? Soalnya Mama diundang teman. Anaknya Mau acara jodoh-jodohan lagi. Prita nggak mau. ini apa? Bukan apa-apa, Ma. Prita. Kalau kamu punya pacar, nggak mungkin kamu masang foto itu. Besok kamu ikut Mama. Bram nyari aku. Tapi kenapa nggak nelpon ke hotel ya? Nggak perlu saya ulang terus dong, Pak. Ini ada telepon. Kamu lihat gak saya lagi ngapain? Tapi Bu, ini katanya teleponnya penting sekali loh. Gak ada telepon yang lebih penting daripada telepon yang sedang saya terima sekarang. Suruh telepon lagi. Halo? Din,
Ini aku. Bram di mana sekarang? Aku mau ketemu. Bram kan sudah berangkat ke Swiss. Aku kira kamu sempat ketemu. Ya ampun. Setelah sekian lama akhirnya Bram menelponku juga. Dan aku malah menolaknya. Pasti Bram gak bisa menelpon ke handphone karena teleponku sibuk terus. Apa kita memang gak ditakdirkan untuk ketemu ya, Bram? Pagi Bu Prita. Kamu nyindir saya? Nyindir? Saya kan cuma bilang salam aja. Tapi, kok Bu Prita telat ya? Kenapa? Tapi ya udah, itu kalau misalnya ndak mau diucapin selamat pagi ya udah saya tarik lagi aja tadi kata-kata saya ya. Lagi sensitif Ibu ya, kurang tidur, stres atau lagi banyak pikiran? Bukan urusan kamu. Wida! Kemarin siapa yang membereskan kamar 208? Saya, Bu. Ada apa, Bu? Kemarin ada tamu komplain sama saya. Waktu dia check-in, dia menemukan bekas bungkus sabun di kamar mandi. Kok bisa ada kesalahan kecil kayak gitu? Mungkin tercecer dari tempat sampah kali, Bu. Gak bisa dong pakai alasan mungkin. Gimana sih? Tamu gak bisa nerima alasan kayak gitu. Tamu itu raja, dia taunya kamar rapi, bersih, wangi. Ceroboh. Maaf, Bu. Gak boleh kayak gitu lain kali. Pagi-pagi kok tarikannya udah kencang sih, Mbak. Ngapain kamu di situ? Saya mau ngirim barang. Iya, saya tahu. Kamu kurir, kerjanya memang antar barang. Tapi ngapain kamu di situ? Lah, kan tadi Mbak yang nanya. Ya sudah, kalau memang kamu nganter barang, kamu langsung ke bagian purchasing, nggak perlu berdiri di situ. Tadinya saya mau langsung, Mbak. Ya, tapi saya dengar ada yang marah-marah. Ternyata Mbak. Jangan begini terus loh, Mbak. Masa setiap kali saya melihat Mbak marah-marah terus sih? Jangan ikut campur urusan saya. Ya, Mbak. Setiap orang itu pasti bikin kesalahan. Tapi apa emang harus dimarah-marahi terus? Udah toh, ya kan? Dan apa-apa yang harus seperti ini. Atasan selalu marahi bawahan. Dan bawahan hanya bisa menerima. Iya, memang harus kayak gitu. Tapi itu sama sekali bukan urusan kamu. Ya, ini memang bukan urusan saya, Mbak. Tapi sayang loh, Mbak. Wajah cantik Mbak kalau dipakai marah-marah terus nanti bisa keriput. Karena saya baca di buku, kalau kita marah-marah itu sebanyak 77 otot di wajah itu yang dipakai. Tapi kalau tersenyum itu hanya 8 loh, Mbak. Bisa awet kan wajah? So tahu banget jadi orang. Belakang ini kenapa sih aku jadi sering ketemu sama kurir yang ini? Please,
Nggak bisa, Duta. Hari ini aku ada banyak meeting. Dan banyak juga tamu penting yang harus aku layanin sebaik-baiknya. Masa sih kamu nggak mau nolongin aku? Kita kan udah teman lama, Prit. Lagian, kayaknya kerjaan kamu lebih banyak daripada anggota DPR. Dan memang kerjaan aku lebih penting dari apapun. Sorry. Aku tahu kamu pasti berubah pikiran. Kamu nggak tega kan? Biarin aku makan malam sendirian. Halo, Beli Duta. Apa kabar? Beli Duta pasti bertanya-tanya ya, Re berubah pikiran apa enggak? Kalau disuruh makan malam sama Beli Duta sih, Re enggak nolak kok. Ah, enggak. Ah, ya iyalah ya. Mana mungkin Beli Duta mau gitu makan malam sama Re? Siapa coba Re? Bukan gitu, Re. Masalahnya, tempat makan itu banyak orang-orang tua. Kalau Beli Duta butuh teman, Re mau kok. Halo, Beli Duta. Kok diem? Kalau ndak mau juga ndak apa kok. Benar. Oke, Re. Ntar aku jemput ya. Di mana? Oke. Di rumahku aja. Ya. Oke. Ini tidak boleh disia-siakan. Ini sekali seumur hidup kesempatannya. Kapan lagi Re bisa makan malam sama Beli Duta? Sayang, mudah-mudahan ini bisa merubah nasibku. Oh, Prio. Yo, kamu ini kan ganteng, yo. Kok mau kerja jadi kurir seperti kita-kita? Memangnya apa hubungannya ganteng dengan kurir? Hah? Ini yang salah dari orang-orang kita. Sering menilai penampilan dari luar saja. Nggak boleh kayak gitu. Wah, tapi itu betul yo. Kamu tuh ya, pantasnya jadi foto model, artis, atau paling tidak kamu tuh jadi tour guide yo. Tampang kayak kamu nih yo, banyak cewek-cewek yang mau. Apalagi bule yo. Wah, mereka banyak uangnya loh yo. Kamu ini, memangnya apa hubungannya ganteng dengan kurir? Gak ada bedanya tuh, kerja ya kerja. Kita tinggal ngelakonin secara baik-baik aja. Udah selesai. Tapi aku yakin, yo. Paling enggak, istri kamu lebih cantik dari istri kita, ya enggak? Betul itu. Karena aku ganteng. Ya, buat saya, hidup itu nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Hidup sudah ada yang ngatur, tinggal kita ngejalanin saja. Tapi makasih loh atas doanya. Ada apa, Ma? Prita baru selesai meeting nih. Hari ini Mama kan sudah janji sama teman Mama di restoran seafood Jimbaran. Kamu bisa pulang cepet nggak? Ya ampun, Ma. Prita aja nggak tahu hari ini kelar jam berapa. Aduh Prita, Mama sudah terlanjur janji. Kamu bisa usahain ya. Anaknya teman Mama ini... Ma, nanti Prita telepon balik lagi ya. Prita lagi ada telepon masuk nih. Oke, bye. Itu.
lagi sekongkol yang mau bikin hidup aku sial hari ini. Kalau kita berpikiran yang menimpa kita itu kesialan, kita pasti bakal sial terus loh, Mbak. Coba deh, Mbak tarik nafas, berpikiran yang positif. Jangan-jangan yang menciptakan kesialan itu diri kita sendiri. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu selalu datang di saat yang nggak tepat? Nah, itu dia, Mbak. Udah ada orang yang tahu siapa yang tepat atau tidak tepat bagi hidup kita. Yaudah, Mbak, hati-hati ya. Jangan sampai ketimpa sial lagi. Saran saya satu, jangan marah-marah. Senyum. Aku pinjam ya bajunya yang pink itu loh. Soalnya nanti aku ada makan malam sama cowok yang gak sembarangan. Rela sini teleponnya yang pakai. Aduh, nggak lihat apa sekarang ini saya lagi telepon. Ah, ini tentang masa depan saya ini. Dan menyangkut masa depan kerjaan kamu juga. Kalau kamu nggak kasih teleponnya ke saya sekarang juga. Emang kenapa teleponnya? Rusak ya yang di ruangan ibu? Ya, dari Hotel Patra Bali. Tolong kirim handphone tipe S10 secepatnya sekarang juga ya. Cuma pesen handphone. Atas nama Prita Wijaya. Harus ya ganggu aku lagi telepon. Sopan. Untung kamu atasan, kalau enggak. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada orang anterin handphone, suruh ke ruangan saya. Ibu meetingnya di mana tadi? Kok bisa sepatunya ketinggalan? Bukan urusan kamu. Kan urusan kamu. Mentang-mentang atasan. Anak buah selalu salah. Kalau kita berpikiran yang menimpa kita itu kesialan, kita pasti bakal sial terus loh, Mbak. Coba deh, Mbak tarik nafas, berpikiran yang positif. Jangan-jangan yang menciptakan kesialan itu diri kita sendiri. Mungkin benar kata dia. Kalau aku yang menyebabkan semua kesialan itu. Yaudah, Mbak hati-hati ya. Jangan sampai ketimpa sial lagi. Saran saya satu, jangan marah-marah. Senyum. Nggak nyangka, ternyata Mbak bisa ketawa juga. Saya pikir Mbak cuma bisanya marah-marah aja. Mau ngapain kamu kesini? Sudah selesai kan? Silakan keluar. Ibu saya pernah bilang, semua yang kita lakukan bisa nggak ada artinya kalau kita udah bisa bikin orang lain bahagia. Maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa.
Cuman kalau saya lihat, Mbak ini pasti jarang punya teman ya. Karena Mbak sibuk bekerja terus. Makanya Mbak kelihatan stres. Tertekan tiap hari. Siapa yang ngasih izin kamu buat menilai saya? Iya, Ma. Prita, kok handphonenya dimatiin? Sengaja ya? Supaya Mama nggak bisa nelpon kamu? Enggak, Ma. Tadi Prita... Ya udah, Mama cuma mau ngingetin nanti jam 7 kita ke Resto Jimbaran. Kamu jangan lupa ya. Oh, sebentar. Nanti malam bisa datang ke sini jam 7. Untuk apa? Gak jadi, maaf. Sorry. Udah gila kali aku. Segitu putus asanya sampai aku harus ngajak kurir ini kencan. Namanya aja aku nggak tahu. Bodoh. Kok di sini sih? Kamu janji gak banyak nanya kan? Kalau pakai ini sekarang, saya tunggu di parkiran. Cepat ya. Apa kamu? Gak suka sama bajunya? Baju siapa tuh nih, Mbak? Saya tuh udah biasa pakai baju gini. Risih. Udahlah, kamu tenang aja. Baju itu bersih kok. Baru saya ambil di laundry. Ya tapi tetap aja, Mbak, ini bukan baju saya. Nanti kalau orang yang punya yang ngeliat, saya diteriakin maling lagi. Baju itu punya tamu, ketinggalan di hotel. Dan tamunya udah balik lagi ke Inggris. Jadi nggak akan diambil lagi. Kebetulan kan ukurannya pas sama kamu. Mbak itu udah pernah nanya ya sama orang lain. Apakah orang itu setuju sama Mbak atau enggak? Maksud kamu? Ya, Mbak aja udah pernah nanya ke saya. Apakah saya setuju pakai baju orang ini? Ya buktinya juga kamu pakai kok. Ya, karena saya nggak ngerti, Mbak. Saya pikir cuma disuruh nyoba. Udah taunya tiba-tiba Mbak ngajak saya pergi. Kamu gak usah besar kepala ya. Saya cuma minta tolong sekali sama kamu. Dan tolong sekali ini jangan lancang sama saya. Sekarang, supaya semua cepat selesai, kamu jangan banyak ngomong. Bisa? Udah perlu dijawab toh? Oh ya, saya lupa. Nama kamu siapa? Walah, Mbak. Apa artinya sih nama saya? Toh udah ada bedanya kan bagi Mbak? Bagi Mbak saya ini kan cuma wayang. Wih, le. Jangan marah gitu dong. Nama saya Prio.
Iya, Ma? Mama di mana? Prita udah sampai. Loh, kok Mama nggak jadi datang sih? Masa Prita ketemu sendiri? Ya udah, ya udah. Liduta nungguin siapa sih? Teman, Kenapa nggak ditelepon? saya juga nggak tahu nomor teleponnya. Kok bisa? Sebenarnya ini ide mama saya. Dia pengen kenalin saya sama anak temannya. Tapi saya paling males banget dikenal-kenalin. Kenapa nggak ajak Bu Prita? Kan beli duta sukanya sama Bu Prita. Itu dia. Prita menolak. Rere ke toilet dulu ya, Bli. Oke. Prita? Kebetulan banget ya? Kamu sama siapa? Prio. Ini Prio. Kenapa, Mas? Ada yang salah? Duta, kamu yakin kamu nggak salah meja? Soalnya aku udah reserve dan aku dapat info kalau ini meja aku. Siapa yang bilang gitu? Mama. Mama aku maksudnya. Beli? Meja ini reservasi atas nama siapa? Dengan Ibu Maiske. Mama aku itu. Berarti ini meja aku. Sorry. Ibu Maeske? Ya ampun. Jadi kamu anaknya Tante Maeske yang dimaksud Mama? Mama tuh nyuruh aku ketemu sama anak temennya. Namanya Tante Maeske. Aku permisi ke toilet sebentar ya. Sayang, aku ke toilet sebentar. Iya, Ma? Ma? Nama anak teman Mama itu siapa ya? Duta. Oh, belum ketemu sih, Ma, Prita, Ma. Oke. Nanti Prita kabarin ya. Sudah lama kenal sama Prita. Lo kok nanya sama saya sih, Mas? Kenapa nggak nanya langsung sama Prita? Ya sama aja kan. Kamu pacarnya? Tergantung. Prita bilangnya apa? Pacarnya bukan? Jawab aja kok susah banget sih. Udah bisa gitu, Mas. Setiap jawaban itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena Mas kenalnya sama Prita duluan, ya lebih baik Mas tanya sama Prita. Jangan mentang-mentang kamu jalan sama Prita. Udah ngerasa menang ya. Saya nggak akan kalah sama kamu. Mas ini aneh loh, Mas. Gak ada yang menang dan kalah, Mas. Kita ini kan tidak sedang bertanding. Iya toh? Ibu
Prita, kok ada di sini? Kebetulan sekali ya. Rere, kamu sama siapa? Sama temen, namanya Duta. Bu Prita kesini sama siapa? Sama teman saya juga. Oh, saya tahu. Sama pacar ya? Rere kesini sama Duta. Kalau aku bilang Prio itu bukan pacar aku, ketahuan dong. Iya, pacar saya. Ibu Prita pacaran sama Prio? Kok kamu tahu sih namanya Prio? Saya kan belum kasih tahu kamu. Bu Prita jangan bohong sama saya. Prio itu cuma kurir. Masa Bu Prita mau pacaran sama dia? Saya aja nggak mau. Kok kamu tahu dia cuma kurir? Ya tahu lah. Kan dia yang selalu ngantar barang ke hotel. Oke. Rere, saya minta kamu jangan bilang ke Duta soal Prio. Kan gitu. Saya nggak bisa jelasin sekarang. Besok aja di hotel, oke? Ngerti kan? Kamu lagi mainin saya? Oh, enggak Mbak. Saya enggak pernah mempermainkan perasaan orang lain. Mbak aja kali yang biasa membuat perasaan anak buah Mbak kacau balau karena Mbak sering marahin mereka. Dan saya yakin Mbak pasti menikmati itu semua ya. Ternyata memang enak ya Mbak. Membuat orang menjadi mainan di bawah kendali kita. Loh. Mbak? 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 Mbak kenapa harus lari, Mbak? Jangan ikutin saya. Tuh, Mbak. Saya nggak butuh kamu. Mbak, tadi katanya mau dengar jawaban saya. Mbak. Mbak. Seperti itu kan? Pendapat kamu tentang saya? Saya orang yang nggak punya perasaan. Saya kejam. Saya selalu mainin perasaan orang lain. Ya iya sih. Tapi saya yakin Mbak pasti punya sisi baiknya juga. Ya hanya saja saya belum tahu. Kamu tahu? Saya malu. Saya malu karena saya harus ngajak kamu untuk pura-pura jadi teman dekat saya. Karena mama saya mau jodohin saya sama cowok. Dan kamu tahu kenapa?
mereka menerobos karena lampu merah itu lagi nggak dijaga sama polisi. Gitu. Jadi maksud kamu saya ini kayak polisi? Ya. Salah lagi. Mau jawab apa juga salah. Tuh kan, Mbak cantik loh kalau ketawa. Saya capek nangis. Jadi lapar. Kamu lapar nggak? Mau ngajak saya makan. Ayo. Prita, gimana tadi? Gimana apa, Mah? Kamu nggak usah malu-malu deh sama Mama. Gimana? Oke kan pilihan Mama? Kamu udah ketemu kan sama dia? Gimana makan malamnya? Oh, maksudnya Duta. Iya, Duta, anak teman Mama. Mah, Duta itu teman kuliah Prita. Coba Mama bilang dari awal. Terus gimana? Kamu suka kan sama dia? Kan Prita udah bilang, Duta itu teman kuliah Prita. Nggak mungkin dong Prita suka sama teman sendiri. Prita udah tahu kartunya. Nggak mau ah. Tapi kok kamu kelihatan gembira sekali? Masa sih? Enggak, biasa aja kok. Kalau bukan sama Duta, sama siapa dong? Prita ganti baju ya, Mah? Prita, Prita. Gak ada yang tahu wajah siapa yang akan mengganti wajah kamu, Tom. Tapi yang jelas, aku akan mulai membiarkan seseorang mengisi hati aku. Ku ingin kau tahu isi hatiku. Ada apa? Jadi sekarang kalau mau ketemu kamu tuh harus ada apa-apa gitu ya? Mentang-mentang. Mentang-mentang apa? Udahlah, nggak penting. Sekarang kita nggak usah pacaran lagi ya? Ngomong apa kamu? Aku bilang, mulai dari sekarang kita nggak usah ada hubungan apa-apa lagi. Ya udah, terserah. Toh kamu juga kan yang bilang kalau kita pacaran. Ya itu kan karena dulu aku pikir kamu keren. Tapi sorry ya, sekarang ini aku mau realistis. Aku bilang terserah. Mau apa lagi tuh? Aku mau cari cowok yang kaya, nggak cuma kurir. Jadi masa depan aku
bisa bagus gitu. Dan aku boleh nggak kasih saran sama kamu? Kalau mau cari cewek yang kaya juga. Maksud kamu apa sih? Udahlah, nggak usah pura-pura. Makan malam di Jimbarannya gimana? Halo Hadi. Halo Bu Prita. Kamu nggak bawa jam ya? Jam berapa ini? Kenapa baru datang? Gimana tadi malam Bu Prita? Asik nggak? Re, mohon maaf ya Bu ya. Ngapain kamu berani sekali sama Bu Pritanya? Apa? Aku berani sama Bu Prita? Ya ndak apa Bu ya. Maaf ya Bu ya. Cepat minta maaf sama Bu Prita. Apa sih? Kamu ikut saya sekarang. Bu Prita, aduh, ini apa-apaan sih? Aduh, ada apa sih Bu? Rere, kamu kan janji sama saya kalau kamu nggak akan bilang sama siapa-siapa. Bu Prita kan cuma bilang sama saya supaya saya ndak bilang ke Beli Duta soal Prio itu cuma kurir. Ya, Kamu semua orang di hotel ini tahu? Ngomongnya kenceng banget sih. oh, nggak ada yang boleh tahu ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya biarpun Prio itu cuma seorang kurir, dia itu ganteng loh. Pokoknya saya minta sama kamu jangan bilang ke siapa-siapa soal semalam. Jangan pernah ungkit-ungkit lagi. Kita lagi main rahasia-rahasiaan ya Bu ya. Tapi kalau Ibu suruh saya pegang janji, ada syaratnya. Apa sih, Re? Syarat apa? Ya, sekarang ini semua kan ada harganya. Ya, kalau Ibu mau saya pegang janji, Kamu mau coba-coba meras saya? Ibu, kalau memeras itu kata-katanya terlalu ekstrim. Kalau diganti pertukaran yang adil, Apa mau kamu? kalau begitu kan lebih enak, Bu. Jadi to the point gitu ya. Beli Duta itu kan keren. Beli Duta juga kaya. Dan biasanya kalau orang yang keren dan juga kaya jarang mau... Singkat aja, Re. Bu Prita harus mengadu supaya saya bisa makan malam di tempat yang mewah dengan Beli Duta. Dan Bu Prita juga harus promosikan saya. Bilang kalau saya ini karyawan terbaik di hotel ini. Permintaan kamu terlalu banyak. Terlalu banyak, Bu ya. Aduh. Tapi kira-kira kalau Beli Duta itu tahu Prio cuma seorang kurir, kira-kira reaksinya bagaimana, Bu ya? Atau mungkin... Rere! Beli, cewek hijau. Lungkung. Oh, jauh banget lungkung. Loh, itu kan. Hah? Masa sih? Tapi kok mirip banget ya? Ada apa, Ta? Nggak bisa diomongin lewat telepon. Aku kesana aja ya. Aku nggak bisa. Aku sibuk. Ada meeting. Kenapa sih? Kamu selalu sibuk kalau itu menyangkut aku. Karena siapa sih? Apa kena Prio? Prio. Sejak kapan sih kamu kenal sama Prio? Apa sih kerjaannya? Dia pengusaha. Usaha. Aku nggak pernah dengar sebelumnya.
Dia pengusaha catering asal Jogja. Usahanya dia berhubungan dengan hotel aku. Dia baru pindah dari Jogja. Kamu yakin nggak salah orang? Siapa tahu orang itu bohong. Maksud kamu apa sih, Tan? Kamu mau fitnah orang? Enggak sih. Cuma kayaknya kamu harus hati-hati sama orang yang baru kamu kenal. Siapa tahu aja dia penipu. Ngaku-ngaku aja sebagai pengusaha. Kenapa omongan Duta jadi aneh? Jangan-jangan Rere ngomong lagi soal Priyo Duta. Halo? Rere kesini sebentar. Ya bentar dulu ya. Ya bentar. Enaknya kalau pegang kartu as atasan, kalau dipanggil, nggak usah terbirit-birit. Lari-lari, nggak perlu. Santai. Bu Prita panggil saya? Kenapa lama banget sih, Re? Ya, tadi itu saya make up dulu. Ya, saya pikir siapa Ya, sudah. tahu. Saya cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu ngomong apa sama Duta? Ya ada lah, Bu. Tapi masa saya harus cerita, kan udah enak. Itu kan masalah pribadi saya. Bukan itu, Rere. Soal Priyo. Kamu ngomong apa ke Duta? Nggak ada saya bilang apa-apa. Kan saya sudah janji. Memangnya kenapa gitu? Ya sudah kalau gitu. Apa-apa. Saya cuma mastiin kok. Ya tergantung sih, Bu. Sampai kapan saya bisa bertahan untuk nggak bilang? Rere! Jadi kapan saya bisa makan malam sama Beli Duta? Jangan lama-lama, Bu ya. Saya ke depan dulu. Halo? Iya, Prit? Makan malam? Di mana, Prit? Oke, sampai ketemu nanti malam ya. Mau ke Jepun nggak? Oke, kita ketemu jam 7 di restoran tempat biasa ya. Aku juga lagi di sini nih. Oke, sip. Orang baru sekali-sekalinya makan sama dia kok udah main ngomong restoran biasa. So deket. Ku ingin kau tahu isi hatiku. Mau kemana, Mbak? Loh, kok Mbak diam aja sih? Oh. Kamu mau kemana? Oh, saya cuma lagi jalan aja, Mbak, muter-muter. Mbak sendiri mau kemana? Saya mau makan siang. Cuma nggak tahu mau makan di mana. Saya lagi bosan. Wah, kebetulan sekali, Mbak. Saya juga mau makan siang. Mbak mau nggak? Saya ajak makan makanan yang paling enak, Mbak. Ya bukan di restoran sih, Mbak, tapi saya jamin makanannya pasti enak. Boleh. Ya udah, ayo naik. Dong, nggak usah kaku gitu, Mbak. Santai aja. Duduknya kayak saya aja. Nggak apa-apa kok. Pelan-pelan, Mbak. Siap? Iya.
Udah lama sekali aku nggak ngerasa sesenang ini. Sekali ini aja aku pengen menikmati suasana tanpa harus mikirin apa yang terjadi. Ternyata kebahagiaan itu bisa sangat sederhana. Makasih ya. Udah sama. Beli duta. Halo, Halo. Tumben nelpon-nelpon Beli. ada yang aku mau tanyain, Ri. Boleh? Boleh? Beli duta mau tanya apa? Tadi aku ngeliat Prita sama cowok naik motor. Siapa ya? Aku nggak pernah kenal sama teman Prita yang naik motor. Naik motor. Bu Prita naik motor. Rio apa ya? Apa? Prio? Oh, itu tadi ada temen aku Prio lewat ya. Em, a- ini aku lagi ada urusan sebentar, udah dulu ya. Bodoh. Warungnya mana? Lah memangnya saya bilang mau ngajak makan di warung. Udah tuh. Ayo masuk, ayo. Prio. Lalu ini tempat apa? Ini rumah saya, Mbak. Prio, kamu ngajak saya ke rumah kamu. Saya ajak Mbak ke sini karena menurut saya masakan ibu saya itu paling enak sedunia. Rugi loh kalau nyicipin. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Pinter banget kamu, Le. Kamu datang itu pas masakan ibu sudah matang. Lah, ini siapa, Le? Ibu perkenalkan, saya temannya Prio. Maaf kalau saya mengganggu. Enggak, nah. Udah, nggak usah malu-malu. Bu, saya bilang ke dia kalau masakan ibu tuh paling enak, Bu. Gimana kalau nggak nyicipin? Jangan dipercaya, Nak Prita. Masakan ibu tuh biasa. Biasalah masakan orang kampung. Belum tentu cocok dengan Nak Prita, lidah orang kota. Udah, nggak usah basa-basi. Kita makan aja ya, Bu. Laper nih, Bu. Ayo. Monggo, Nak, monggo.
Prita mana? Mana Ri tahu? Ngapain sih tanya-tanya Prita, Bli? Kan lebih enak kalau kita berdua aja. Tapi tadi Prita telepon saya ngajak makan malam di sini. Kenapa malah kamu yang ada di sini? Maksud Beli Duta apa ya? Karena Bu Prita justru bilang kalau Beli Duta mau makan malam sama Re. Apa? Prita bilang gitu? Ya iya, kalau enggak buat apa coba Re ada di sini? Jadi Prita udah ngebohongin aku. Maksudnya apa sih? Halo. Sorry Re, saya harus pergi dulu. Kok pergi? Sorry ya. Kamu makan sendiri dulu. Bli, tapi jangan tinggalin Re sendirian di sini dong. Kan aku udah tunggu lama di sini. Ya, jangan pergi ya. Maaf Re, saya harus pergi. Beli Duta. Beli Duta. Beli Duta. Mbak, maaf mbak, minumannya belum dibayar. Dulu? Aduh, udah usah. Lain kali saja. Ya udah. Ya makasih ya. Kamu udah ngajak aku ke tempat makan yang paling enak yang pernah aku rasain selama hidup aku. Sama-sama. Loh, Pri? Kok nggak dengar suara mobilnya? Iya, tadi mobil Prita itu masuk bengkel. Terus ada teman Prita, ini Prio namanya, terus Prita dianterin pulang deh, naik motor. Ya. Malam Tante. Kerja di mana? Oh, saya... Kan udah malam, mah. Prionya juga harus pulang. Kamu nggak level. Duta, aku paling gak suka ya sama orang yang ngejelekin orang lain atau ngerendahin dia cuma karena status atau jabatan. Asal kamu tahu, Riri itu suka sama kamu loh. Dan aku rasa sebagai laki-laki sejati mesti kamu menghargai itu. Seperti kamu yang dengan sukarela naik motor. Gitu. Kamu ngomong apa sih? Mendingan kamu sedikit dulu. Siapa cowok yang sama kamu? Jangan ketipu. Ingin kau tahu isi hatiku.
Berani-beraninya ya Bu Prita bohongi saya. Maksud kamu apa ya, Rea? Ini tempat kerja dan saya minta kamu jaga sikap. Tadi malam Beli Duta meninggalkan saya begitu saja di restoran. Karena dia tidak tahu kalau dia harus makan malam sama saya. Bu Prita tahu. Itu penghinaan buat saya. Kamu kan minta saya ngatur kamu makan malam dengan Duta. Dan sudah saya atur. Sekarang apa lagi? Ganti uang saya. Dan ini belum apa-apa ya. Masih ada banyak yang harus Ibu Prita bayar. Hai. Hai. Oh, cepat sekali ya dapat gantinya. Ganti apa, Re? Tanya aja langsung sama Prio. Yo, kamu ndak bilang ya sama Bu Prita kalau kita pacaran? Yang ngajak kita putus itu kan kamu. Urusan kita sudah selesai. Jadi tolong kamu jangan ikut campur urusan aku lagi. Kamu pintar ya. Milihnya Bu Prita. Kaya. Ya, walaupun tidak seeksotis aku sih ya, tapi oke lah untuk jadi pacar. Kamu tuh gak bisa dengar kata-kata aku ya? Bisa diam gak? Tenang dong, baby. Rere ndak akan kok mengganggu hubungan orang yang lagi kasmaran. Prita, kamu jangan dengerin omongan dia. Gak mungkin lah aku dengerin dia. Kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Rere, kamu balik ke meja kamu. Sekalian urus paket ini. Pil, bagus ya. Halo? Beli Duta? Nah, gitu dong. Senyum kan cantik. Kalau marah-marah terus nanti lapar loh. Gak apa-apa, lapar. Nanti juga ditraktir makan siang kan? Maunya. Kamu pergi dulu ya. Nanti kalau dilihat sama orang gak enak. Ntar pada salah sangka. Jadi benar dugaan aku. Ternyata dia kurir itu kan. Maksud kamu apa? Jadi dia bukan pengusaha seperti yang kamu bilang. Dia itu cuma kurir kan? Gila. Ternyata kamu udah benar-benar kehilangan akal sehat ya. Mas, nganter barangnya udah selesai?
Dia juga yang malam itu kan? Kamu salah orang. Dia ini kurir yang lagi nganter barang ke sini. Dak, Mas emang tidak salah orang. Saya memang Brio. Kita memang ketemu malam itu di restoran. Saya memang kurir, bukan pengusaha. Tugas saya sudah selesai. Saya permisi. Tapi itu udah terlambat. Prita udah bikin dia tersinggung. Lagi pula Prita takut. Prita khawatir kalau Mama gak akan setuju. Karena kerjaan dia coba. Sudah. Kamu jangan nangis ya. Mama nggak akan menghalangi kamu lagi. Siapapun dia, asal Apa? asal dia mencintai kamu sepenuh hati. Soal nasib, nggak ada yang pernah tahu garis nasib seseorang. Jadi jangan pernah mengecilkan seseorang. Aku gak mau ngelakuin kesalahan lagi. Aku udah terlalu banyak ngelakuin kesalahan. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku tuh cuman kurir. Cuma bikin malu kamu aja. Tapi aku gak peduli, Yok. Aku minta maaf. Aku tuh cuma gak mau Duta ngadu sama Mama. Karena aku pikir Mama akan marah. Dan Mama gak akan setuju.
Tapi ternyata aku salah lagi. Mama cuma pengen aku bahagia, yo. Tapi aku udah bisa loh ajak kamu makan di tempat yang mewah gitu. Aku nggak mau makan di tempat yang mewah, yo. Aku nggak minta itu. Aku cuma mau sama kamu. Kamu udah membuat aku berpikir tentang banyak hal, yo. Gak nyangka ya, ternyata segitu hebatnya aku. Rio, aku serius. Aku juga serius. Enggak, kamu gak serius, kamu bercanda. Aku serius. Aku serius, udah gak marah lagi sama kamu. Lu lihat, aku udah senyum-senyum kan? Aku tuh hanya ndak Ya, aku ngerti kok, yo. Aku salah lagi. Kamu gak punya perasaan yang sama aku. Aku ndak tahu bagaimana caranya menolak kamu.